Sebelumnya saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Mareta Tias dengan NIM 2014091022 dari Prodi Pendidikan Sosiologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan konflik kekerasan dan perdamaian. Nah, di sini saya telah membuat mind mapping sebelumnya. Bisa dilihat mind mapping saya, dan di PPT ini saya akan membahas secara detail apa sih yang saya muat dalam mind mapping saya. Nah, di dalam mind mapping tersebut terdapat beberapa subbab, yaitu subbab yang pertama yaitu mengenal konflik, kekerasan dan perdamaian. Kemudian yang kedua yaitu sebab-sebab konflik. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk konflik. Yang keempat yaitu dampak konflik. Yang kelima yaitu pemetaan konflik. Keenam itu resolusi konflik. Dan yang ketujuh, upaya penyelesaian atau pengendalian konflik dan kekerasan. Yang kedelapan yaitu peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik serta menumbuhkan perdamaian. Dan yang kesembilan yaitu sikap kritis terhadap masalah konflik dan kekerasan. Baik, langsung saja kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu mengenal konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, di sini saya bagikan secara umum dan para ahli. Nah, secara umum itu, konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti percecokan, perselisihan, pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara yang berkonflik. Sedangkan kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain serta menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kemudian secara para ahli, yang pertama yaitu menurut Robert M.Z. Lawang menyatakan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sujono Sukanto yang menyatakan konflik sebagai suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawannya disertai ancaman atau kekerasan. Nah, kemudian yang subbab yang kedua yaitu sebab-sebab konflik. Sebab-sebab konflik di sini ada 4, yaitu yang pertama yaitu perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, etnis, ras, dan agama, dan yang keempat yaitu perubahan sosial budaya yang terlalu cepat. Nah, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk konflik. Dalam bentuk-bentuk konflik ini terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini dibedakan menjadi 2, yaitu konflik destruktif, konflik konstruktif. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Nah, dibedakan menjadi 2, yaitu konflik terbuka, konflik tertutup. Dan yang kelima, yaitu berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Di sini dibedakan menjadi 5, yaitu konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, konflik budaya, dan konflik ideologi. Kemudian yang kelima, yaitu berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu konflik interindividu, konflik antar individu, dan konflik antar kelompok. Nah, kemudian kita akan masuk ke subbab yang keempat, yaitu dampak konflik. Nah, dampak konflik ini itu terdiri dari 2, yaitu dampak negatif dan positif. Nah, kita akan membahas yang dampak negatif terlebih dahulu. Nah, dampak negatif sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung sendiri itu terdapat 4 dampak. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Kemudian yang kedua, adanya perubahan kepribadian. Kemudian yang ketiga itu hancurnya harta benda dan korban jiwa. Dan yang keempat yaitu kemiskinan bertambah akibat tidak kondusifnya keamanan. Kemudian dampak tidak langsung. Contohnya saja seperti agresi
Israel yang dilakukan kepada para pejuang Hizbullah di Lebanon akan membawa pada kenaikan harga minyak di dunia yang akan merembet pada kenaikan harga-harga barang di pasar ini. Juga akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu dampak positif. Dampak positif sendiri itu ada 3 dampak. Yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas. Kemudian yang kedua, munculnya pribadi yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik. Dan yang ketiga yaitu membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Kemudian masuk ke subbab yang kelima, pemetaan konflik. Nah, dalam pemetaan konflik ini kita akan mempelajari teknik pemetaan konflik multidisipliner yang dikenal dengan singkatan SIPABIU, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, source, yaitu sumber konflik. Kemudian yang kedua, isu. Yang ketiga, parties, pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian yang keempat, attitude atau feelings, sikap, perasaan, dan persepsi. Yang kelima yaitu behavior, perilaku atau tindakan. Yang keenam yaitu intervensi atau campur tangan pihak lain. Dan yang ketujuh yaitu outcome, hasil akhir atau dampak dari konflik. Nah, masuk ke subbab yang keenam yaitu resolusi konflik. Nah, dalam resolusi konflik ini terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan pertama itu peacekeeping atau menjaga perdamaian. Pendekatan kedua itu peacemaking atau menciptakan perdamaian. Kemudian pendekatan ketiga yaitu peace building. Dan yang keempat yaitu pendekatan peace settlement. Nah, masuk ke subbab yang ketujuh, upaya penyelesaian atau pengendalian konflik dan kekerasan. Penyelesaian atau pengendalian secara umum itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya hanya mencantumkan 8 saja. Yang pertama yaitu akomodasi, coercion, negosiasi, arbitrasi, mediasi, adjudication, dan toleransi. Nah, kemudian masuk ke subbab yang ke-8, peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik serta menumbuhkan perdamaian. Peran pihak ketiga. Menurut Pruitt dan Rubin, ada beberapa macam peran pihak ketiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu peran formal versus informal, kemudian peran individual versus representatif, kemudian peran atas undangan versus tanpa undangan, kemudian peran tidak memihak versus memihak, kemudian peran penasihat versus pengarah, kemudian peran antar pribadi versus antar kelompok, dan peran yang berorientasi pada isi versus yang berorientasi pada proses. Kemudian mediasi. Mediasi itu dibangun atas landasan filosofis seperti confidentiality, yaitu kerahasiaan, voluntaris, kesukarelaan, empowerment, pemberdayaan, neutrality, yaitu kenetralan, dan unique solution, solusi yang sulit. Nah, bab terakhir yaitu sikap kritis terhadap masalah konflik dan kekerasan. Nah, pada subbab ini kita akan mencari sebuah contoh konflik yang berada di sekitar kita dan kemudian bagaimana sih sikap kritis kita terhadap konflik itu dan bagaimana upaya yang bisa kita berikan terhadap konflik itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua.